Aku suka buat prank yang satu ini, Bang. Lihat dia. Udah masuk ke Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah malu, ya gitu dia bergaya dia. Apa ada mulai ya kan? Kalau mau tamat aja kok. Sapa dulu lah, sedikit. Oke anak-anak saja, salamnya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saja? Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ini hari kedua kita ya nak, untuk melaksanakan kegiatan kita selama bulan Ramadan. Kemarin kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Wardayani. Nah anak-anak saja, hari ini kita akan mendatangkan Ustadz kondang dari arah sana ya nak. Nanti anak-anak saja didengarkan tausiahnya dan dicatat di buku Ramadannya. Ingat bahwasanya buku Ramadan itu akan dikumpulkan ke wali kelasmu ya nak. Oke anak-anak saja, sebelum Ustazah lanjut, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, mari kita sambut Ustadz kondang kita Haji Arifin SAG dengan tema adab menuntut ilmu. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Tes satu coba. Dengar anak-anak? Oke, suaranya diam, santai, karena kita semua puasa. Sebelum Ustaz kasih salam, Ustaz kasih pantun dulu ya. Karena semalam Ustaz dengar Ustazahnya ngasih pantun. Menghidang air memakai talam, dihidang untuk Bapak Tohir. Kalau anak-anak semangat memberi salam, Ustaz doakan banyak THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah THR-nya masing-masing dapat 5.000 rupiah. Banyak ya? Banyak daripada 1.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifkal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa zalika ala syahidina wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Sekolah MTSNA Al-Ittihadiyah beserta para staf
yang berhadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Yang saya muliakan para ustadz dan ustazah yang hadir, dan yang sangat saya sayangi anak-anak ustadz semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kalau nggak ribut, kalau suaranya bercakap gantengnya hilang. Mau ganteng? Mau ganteng? Mau cantik? Mau cantik? Oke, diam dan dengarkan. Ustadz nggak lama-lama, paling 15 menit lagi habis waktunya udah. Setuju? Catat yang Ustadz sampaikan. Nanti di ujung acara Ustadz kasih kuis dan dapat hadiah. Setuju? Oke, tapi dengan syarat dicatat, didengarkan, terutama diingat. Karena judul ceramah Ustadz hari ini adalah adab menuntut ilmu. Apa judulnya? Kalau tidak punya adab dalam belajar, dalam mencari ilmu, atau dalam mendengarkan tausiah agama, maka ilmunya tidak dapat dan tidak berkah. Paham lu? Jadi kalau mau mendapat ilmu berkah, mendapat ilmu itu menjadi milik kalian, harus ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata keramanya, dan ada sopan santunnya. Ini yang perlu. Jadi hari ini akan saya sampaikan, Ustadz sampaikan beberapa adab, beberapa akhlak dalam mencari ilmu, dan ini harus diterapkan dalam belajar, bukan hanya dengar di sini saja. Ustadz nggak mau hari ini kalian belajar masuk kanan keluar, masih mending masuk kanan keluar kanan, membal tungkian. Itu lebih parah. Kanan keluar kiri masuk namanya, syukur. Gak apa-apa lah, yang penting masuk. Daripada kanan keluar kanan. Nah ini yang penting ada. Baik anak-anak Ustaz sekalian, kita mulai. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kamu orang-orang yang beriman. Syarat pertama beriman. Udah beriman? Udah beriman kepada Allah? Udah. Beriman kepada Allah. Setelah beriman kata Allah akan kami angkat derajatnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Makanya anak ustadz sekalian, kalau berangkat dari rumah pergi ke sekolah, berniat dalam hati, ya Allah, sengaja aku menuntut ilmu hari ini karena Allah Subhanahu. Untuk apa? Anak Alia, untuk apa sekolah? Ustadz, saya sekolah nanti biar dapat kerja dan jadi orang kaya. Ada yang berniat kayak gitu? Jangan. Pergi sekolah niatnya biar dapat Allah yang mengangkat orang yang berilmu. Kalau orang kaya belum tentu diangkat Allah derajatnya. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Yang kafir di dunia ini namanya Qarun. Tahu Qarun? Qarun itu hartanya nak, saking banyaknya gudangnya, anak kunci. Tahu anak kunci? Misalnya ada gemboknya anak kuncinya. Anak kunci gudang si Qarun itu kalau dikumpulkan semuanya, kata Allah, tidak akan bisa orang yang kuat mengangkatnya. Berarti 4-5 goni anak kuncinya. Itu Qarun. Nggak sanggup orang angkat, kecuali kuda yang bisa angkatnya. Orang kaya tapi akhirnya dihinakan Allah. Karena apa? Karena dengan kayanya dia menjadi sombong. Apa kata Qarun? Harta yang kumiliki bukan dari Tuhan Musa, bukan dari Allah, tapi hasil kerjaku sendiri.
tenggelam Qarun di dalam tanah, terbuka tanah, masuk ke dalam, ditutup oleh Allah balik. Sampai sekarang kalau kalian cari di belakang rumah, cangkol-cangkol dapat emas batangan, itu bukan punya Qarun, punya kalian yang kalian buang tiap pagi. Dapat emas namanya harta karun, bukan punya si Qarun. Terpendam. Ini contoh orang kaya yang tidak beriman, hina. Yang kedua, orang yang berpikir dapat ilmu jadi penguasa, jadi orang hebat. Siapa yang paling hebat? Yang merasa dirinya Tuhan siapa? Fir'aun. Kenal Fir'aun? Tenggelam juga. Di mana Fir'aun tenggelam? Di laut bersama dengan kerajaannya, kekuasaannya, kereta emasnya. Masuk ke dalam laut. Tenggelam Fir'aun. Karena dia dihinakan Allah. Sampai sekarang Fir'aun masih ada. Nanti kita insya Allah studi banding ke Mesir. Mau? Mau. Karena di Mesir ada Fir'aun. Mana tahu kalian mau nengok muka Fir'aun. Ada muminya masih sekarang. Kata ustadz saya yang kuliah di Madinah, saya kepingin nengok si Fir'aun. Kayak mana si Fir'aun? Lalu saya pergi ke Mesir katanya. Dari Madinah ke Mesir. Sampai di apa namanya, museum Mesir, masuk bayar. Udah masuk bayar, nengok-nengok, nanya lagi sama penjaga, mana ruangan Fir'aun? Ditunjukkan sama penjaga di sana ada ruangan Fir'aun. Mau masuk ke ruangan Fir'aun, bayar lagi. Apa kata Ustaz tuh? Memang Fir'aun nih dari hidup sampai mati nyusahin aja. Itulah Fir'aun. Sampai sekarang namanya masih ada, tetapi tidak dipuja orang, tidak dimuliakan orang, dihinakan orang. Ada kalian pernah dengar ada seorang ibu lahir anak namanya Fir'aun? Ada? Atau ada di sini Fir'aun? Nggak ada. Kenapa? Dengar namanya aja udah nggak senang hati kita. Kenapa? Karena perbuatannya. Jadi ilmu itu bukan untuk kekuasaan, ilmu itu bukan untuk kekayaan, tetapi ingin mendapat derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Tuh, belum masuk kepada adabnya nih. Jam berapa saja? Hah? Setengah 9. Inilah ceramah yang luar biasa hari ini. Biasanya kalau Ustaz ceramah udah 2 gelas air di sini. Hari ini jong. Ada nih, makanya nggak lama-lama kering nanti nih. Nah, jadi kalau biasa ceramah Ustaz Dedi ya, Ustaz Murisin itu dapat air 2 gelas aqua. Hari ini ceramahnya jong. Kalau pun dikasih nggak keminum, karena kita puasa. Semoga ibadah amal puasa kita diterima Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin. Yang pertama, adab menuntut ilmu, adab belajar. Yang pertama adalah berdoa. Kalian kalau mau masuk belajar berdoa nggak? Tadi udah berdoa loh. Coba baca doa dulu sama-sama sebelum kita belajar. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan Matika ya Amin. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Jadi adab yang pertama sudah dilaksanakan. Sudah berdoa. Itu contoh. Kapan dan dimanapun kita mau belajar, serahkan diri kita kepada Allah. Karena kita nggak punya kekuatan untuk menuntut ilmu tanpa izin dan kehendak Allah. Hebatnya saya hari ini berdiri di sini bukan karena saya paten, bukan karena saya ganteng, bukan.
Bukan karena saya hebat, tapi karena Allah yang menghendaki saya berdiri hari ini di sini. Kalian juga nanti bisa menjadi orang hebat, tapi ingat, kehebatan kita itu semua atas izin dan kehendak Allah yang semua menghendaki. Jadi kalau hamba itu berdoa, ya Allah, hamba ini lemah, hamba ini ya Allah tidak punya apa-apa, fakir ya Allah, hamba mohon berikan ilmu kepada hamba supaya hamba bisa menjadi orang yang pintar. Pak, itu pentingnya doa. Makanya kalau berdoa nih Ustaz, tolong serius. Di sekolah, di mana nanti di ruangan kalau berdoa, kata gurunya, kata ustazahnya, tolong yang benar. Kenapa? Hati kita merendahkan diri kepada Allah. Jangan kita merasa paling hebat karena dapat ranking 1, awak yang paling batin, belum tentu. Karena apa? Allah yang maha memuliakan manusia. Berdoa astajib lakum Allah. Berdoa kalian pasti dikabulkan. Ada doa anak yang belum dikabulkan Allah? Ada? Ada doa yang belum dikabulkan Allah? Apa doanya? Haji. Banyak. Orang banyak kali mintanya. Jangan banyak-banyak minta, sedikit aja. Kalau ada ibadah halal sedikit, doanya panjang, malu lah. Malu sama Allah. Ayo anak laki-laki, apa doa yang boleh dikabulkan Allah? Mau garuk tes. Mau dapat cewek lagi? Janganlah, kan masih sekolah. Janganlah. Banyak ustaz yang belum dikabulkan. Sehingga ketika habis sholat dia langsung keluar dari masjid. Lalu ditanya sama kawannya, kenapa kau nggak berdoa? Kan kita disuruh beradab supaya berdoa. Apa jawabannya? Doa yang lama aja belum dikabulkan Allah. Apa yang berdoa lagi? Jangan. Berdoa itu seterusnya. Kapan dikabulkan Allah? Kita nggak tahu. Ini anak cewek berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah, cantikkan wajahku. Mana bisa? Pergi ke Korea sana, nggak bisa. Ya baik. Operasi plastik, plastik asoy. Doa itu sesuaikan dengan keadaan. Iya, jangan berlebihan. Hari ini kamu minta apa? Sehat, panjang umur, diberikan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Itu aja doanya. Gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk. Ini doa ya Allah, berikan aku kereta ninja ya Allah. Yang gak dikabulkanlah. Pura-pura ninja yang datang. Gak sesuai loh. Nggak sebanding kemampuan kita dengan doa. Ustaz aja nggak berani berdoa, ya Allah berikanlah aku mobil Alphard ya Allah. Nggak berani Ustaz berdoa itu, nggak usah kau aminkan. Kalau sekarang dikasih bayar pajaknya, Ustaz nggak sanggup. Pajaknya 20 juta setahun, belum minyaknya. Jadi seimbangkan dan sesuaikan apa yang kita minta dengan keadaan. Kalau hari ini belum dikabulkan Allah, jangan langsung ya Allah, kenapa nggak pernah kau dengar? Padahal kau berfirman, ud'uuni astajib lakum, doa pasti kau kabulkan. Jangan kau menganggap, jangan seuzon sama Allah. Hari ini kita mungkin minta rezeki, tapi yang dikasih Allah kesehatan. Mau nggak kau rezeki banyak tapi tinggal di rumah sakit terus? Ya udah, Allah lebih tahu yang mana kebutuhan kita, yang mana yang lebih utama. Jadi doa, ajak berdoa itu kan seperti itu, kita merendahkan diri. Nah, baik anak-anak sekalian, bisa suaranya dia. Bulan puasa nggak boleh banyak cakap, nanti air liurnya kering. Nanti haus. Jadi jangan banyak cakap. Biar aja Ustaz yang bercakap dulu. Bisa kan? Oke, 1. Doa.
Udah berdoa tadi doa, di rumah nanti berdoa jangan lupa. Doakan semua orang tua, doa anak itu kepada orang tua makbul. Doa anak kepada orang tua makbul, doa orang tua kepada anak juga makbul. Doa anak kepada orang tua makbul, doa orang tua kepada anak makbul. Makanya ada satu ungkapan begini, terutama doa kita, doa emak kita. Kalau pergi sekolah salam cium tangan emak nggak? Pernah nggak minta doakan? Paling cium tangan emak, assalamualaikum. Ya kan? Cium tangan, assalamualaikum. Nggak pernah cium tangan mak, doakan ya mak, biar saya dapat ilmu yang bermanfaat, selamat dalam perjalanan, selamat pulang. Pernah minta kayak gitu? Belum. Mulai bisa bilang sama mak, karena doa mak itu makbul. Sayang nggak sama ibu? Sayang sama mak? Jagalah ibu, jangan kau sakiti. Tangisan ibu, tangisan bidadari. Sayangi ayah dengan sepenuh hati. Relakan ayah kalau hendak kawin lagi. Cocok? Enggak. Enggak cocok rupanya. Awas tadi. Sayangi ayah. Jangan sampai kita menyakiti orang. Minta doa orang tua. Itu satu doa. Oke, yang kedua. Yang pertama tadi, apa yang pertama adabnya? Doa. Yang kedua adabnya adalah, tengok dulu kopiannya, memuliakan guru, memuliakan ustadz dan ustazah, menghormati ustadz dan ustazah. Jangan dilecehkan siapapun guru kita. Kadang-kadang ada kalian jumpa sama kawan bersama, itu tengok, aku nampak tadi bekas guru TK ku. Pantasnya itu diucapkan. Bekas itu barang butut, itu barang bekas. Jangan dibilang itu bekas guruku di sanawiyah dulu. Jangan ada terucap. Kenapa? Itulah guru TK ku dulu. Dialah yang mengajari aku ABCD, alif batasa. Karena dialah aku jadi orang bisa membaca Al-Quran. Pak, itu menghormati guru. Bukan asal jumpa ustaz hormat. Bukan itu maksudnya. Muliakan gurumu, jumpa assalamualaikum ustazah. Apa kabarnya ustaz kalau jumpa di luar sana? Misalnya kau sedang berada di warung kopi, minum bakso, makan bakso, jumpa ustaz. Dia cuma kuatin minum. Gak salah ustaz. Assalamualaikum ustazah, ustaz sehat, alhamdulillah. Oh ustaz, ayo makan yuk, biar nanti saya yang bayari. Paten. Ini terbalik, ustazah bayari lagi ustazah. Ini enggak memuliakan guru namanya, enggak memuliakan alim ulama, enggak memuliakan ustaz dan ustazah. Dimanapun kamu berada, ustaz, ustazah itu harus dihormati, harus dimuliakan. Makanya ketika di kelas jangan ribut. Kalau kata ustazah jangan ribut, jangan ribut, jangan recok. Itu muliakan namanya. Kalau enggak ilmu enggak masuk. Pak, siapapun ustazahnya wajib kau muliakan, kau hormati dia kalau kau dapat ilmunya. Tapi kalau enggak kau muliakan gurumu, kau tidak akan pernah mendapat ilmu dari apa yang diajarkannya. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i ini kalau sama gurunya luar biasa. Ada satu cerita Imam Syafi'i. Apa ceritanya Ustaz? Ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan seorang yang sudah tua. Orang ini enggak orang hebat. Imam Syafi'i itu orang hebat, luar biasa hebatnya ilmunya. Kalau kita nggak ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i, nggak ada apa-apanya.
Tapi begitu pun dia orang yang sangat mulia, jumpa dengan orang yang tua. Orang ini petani biasa. Sebaik jumpa dengan petani biasa, Imam Syafi'i langsung datang dan cium tangannya. Orang pada heran, muridnya pada bingung. Apa sih kelebihan bapak itu? Kok Imam Syafi'i pun begitu hormat dan patuh kepadanya? Itu jadi pertanyaan semua muridnya. Akhirnya ada seorang murid yang bertanya sama Imam Syafi'i, "Tuan Guru, iya, apalah yang membuat Tuan kok begitu hormat sama bapak itu? Padahal dia orang biasa, petani biasa." Apa kata Imam Syafi'i? "Aku pernah belajar sekali sama dia." Tentang apa? Tentang saya ingin mengetahui anjing. Jadi mau gimana bilangnya? Pakai anjing. Hah? Mana belajar? Udah nggak apa-apa, namanya aja pun. Saya pernah bertanya sama bapak itu, katanya. Apa yang ditanya? Bagaimana menandakan kalau itu sudah balik, sudah dewasa? Itu yang pernah ditanya ya. Karena Imam Syafi'i nggak pernah biar anjing, nggak tahu dia, nggak pernah memperhatikan anjing, nggak tahu dia. Saya nggak ditanya, bagaimana membedakan anjing itu sudah balik atau belum? Ini kan yang harus diketahui orang yang punya Dijawab sama bapak itu, karena bapak tuh anjingnya banyak. Gurunya tadi, apa katanya? Menandakan anjing itu sudah balik kalau dia kencing angkat kakinya satu. Jangan kalian yang mempraktekkan. Kalian pula kencing angkat kaki satu. Kan bukan anjing. Ada aja. Rupanya begitulah. Karena Imam Syafi'i ahli fikih. Dia mau tahu sampai hewan pun balik, itu rupanya begitu. Makanya kata Imam Syafi'i, asal jumpa dengan bapak itu, saya akan cium tangan dan muliakan dia sebagai guru saya. Walau hanya satu ilmu yang didapatkan, tapi ia tetap akan dimuliakan. Konon lagi kalian sama ustazah dan ustaz yang hadir, banyak ilmu yang sudah didapat. Makanya harus tetap dimuliakan. Satu apa dua? Dua. Kamsen lah. Bilang satu. Dah. Udah? Kita tutup dengan doa. Katanya udah. Ayo. Udah, maksudnya udah dua. Tiga. Cintai pelajaran apapun. Cintai ilmu apapun, senangi apapun ilmu itu yang diajarkan, kecuali ilmu pelet. Kecuali ilmu mencopet, itu gak usah. Apapun bentuk ilmunya, itu akan bermanfaat. Jangan kau menganggap, oh akidah akhlak bagus karena berakhlak. Oh pelajaran SPK, SPK nggak penting. Jangan ada terucap di bibir kamu, aku paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Jangan ada. Aku paling nggak suka dengan guru matematik, gurunya maksudnya. Jangan. Mau pelajarannya, mau gurunya, cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dapat. Itu intinya. Jadi nggak ada cerita aku nggak suka bahasa Inggris. Kenapa Ustaz kalau nggak suka? Saya sudah mengalami. Saya Ustadz Arifin sudah mengalami dulu ketika masuk SD, nggak ada bahasa Inggris masa kami SD. TK aja nggak ada dulu, tahun 80 sekian TK, yang ada cuma TK kaca. Itu yang ada, TK sepatu. Apa itu? Nggak ada TK macam kalian. Tukang kaca ya. Itu yang ada cuma masa kami dulu.
Jadi saya jumpa bahasa Inggris di sanawiyah macam kalian kelas 1. Oh, saya orang kampung, orang desa. Dari kampung saya menuju ke sekolah itu setengah jam naik sepeda. Itu pun kalau nggak bocor bannya. Bunyi pula rantainya, seret, seret, seret katanya. Nah, itu pula yang Ustaz tempuh dari ujung sampai kota setengah jam naik sepeda. Itu kalau nggak ada yang numpang. Kadang udah pertengahan jalan ada pula yang numpang. Kalau cewek cantik berhenti awak. Oh, kenceng awak naik sepeda tuh. Giliran yang gendut bingung awak. Ini ketarik apa enggak? Dia mau numpang. Apa boleh buat lah? Udah lah, angkat aja lah. Itu pengalaman saya. SD nggak ada tuh bahasa Inggris. Masuk sanawiyah ada bahasa Inggris. Saya bingung apa sih pelajaran bahasa Inggris. Oh, gaya saya lah ya kan. Dari kampung, so hebat. Masuk. Marganya koto, tinggi besar orangnya. Itu Ustaz Dedi lah. Cuman ganteng Ustaz Dedi sedikit. Tapi banyak guru saya. Ustaz Dedi sedikit gantengnya. Guru saya banyak. Pertama dikenalkannya angka 1, 2, 3 sampai 10. Ditulisnya, saya tulis. Oh, sedap di dalam hati saya. Disuruh hafal, hafal saya 1 sampai 10 dulu. Sekarang nggak lupa. Hafal sampai 10, udah bagus. Besok jumpa lagi, setiap hari Senin jumpa lagi. Apa katanya? Kalian hafal dari 10 sampai 1. Bingung saya. Dari 10 sampai 1, awak baru kenal bahasa Inggris. Akhirnya saya nggak hafal pada saat itu. Dipukul, dihukum sama bapak itu. Saya bilang kadang-kadang ustaz-ustazah, hukuman pertama itu membuat orang tak senang sama kita. Termasuk saya. Dipukul saya, ketupat. Bodoh kali, katanya. Memang bodoh awak. Oh, tidak apa lagi. Dari 10 ke 1 tak bisa. Tepuknya sampai sekarang saya teringat. Tapi udah saya maafkan. Nah, itulah baiknya pula saya kan. Tak boleh nggak memaafkan. Masih ingat sampai sekarang. Akhirnya saya tidak menyukai guru bahasa Inggris, tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Sampai sekarang saya tidak pandai bahasa Inggris. Pikir saya nggak jumpa sama bahasa Inggris. Masuk ke aliyah ada juga ketengok bahasa Inggris. Masuk ke kuliah bahasa Inggris juga masih ada. Berarti tak boleh pelajaran itu dibenci. Akhirnya sekarang pandai saya bahasa Inggris. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga I love you. Hebat itu. 3-1 dapatan itu kan. Itu pandai. Jadi bahasa Inggris itu dulu di kampung sering dibilang orang bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Karena yang punya orang Inggris. Saya terbawa juga. Oh, bukan orang kafir. Saya bilang bahasa Inggris itu sebenarnya bukan bahasa kafir. Jadi apa Ustaz? Bahasa tipu, bahasa nokoh. Kenapa gitu? Oh, ini tulisannya wan dibaca. Tak betul itu. Nokoh itu saya bilang. Berdosa nggak? Jangan bilang berdosa. Memang begitu tulisannya. Tidak ada istilah tidak menyukai satu pelajaran pun, satu ilmu pun. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan datang nanti ketika kita berada di alam kubur. Kalau kau masuk kubur, ilmu yang bermanfaat itu akan datang pahalanya. Mau masuk kubur? Mana bisa nggak mau? Semua bakal masuk kubur. Cuman nggak tahu apa ustadz belakangan kalian duluan. Oh, nggak dibalik, kalian duluan ustadz belakangan. Masih ustadz juga belakangan. Nggak tahu kita kapan menghadap Allah. Makanya kalau ilmu yang banyak, amal yang banyak, akhlak yang baik, masuk kubur kita nggak takut lagi. Takut nggak masuk kubur?
Jangankan dalam kubur, di atas kubur aja takut. Iki kok malam Jumat ke kuburan, berdiri kau di sana setengah jam aja berani? Itu di atas, konon di dalam. Makanya persiapkan mau masuk kubur. Kapanpun malaikat datang, siap ya aku malaikat menghadap Allah, karena aku rindu sama Allah, karena aku cinta sama Allah. Kapanpun malaikat datang, kita siap menghadapinya. Ini kalau sudah amal syukur, ini kalau sudah ilmu ada. Ini nggak ada yang siap puasa di muka-muka ini. Ada yang siap? Siap masuk kubur? Belum siap kan? Tapi siap nggak siap harus? Makanya beramal. Ini termasuk puasa. Laki-laki puasa semua? Puasa. Ada yang halangan? Ada. Kalau ini nggak usah tanya, banyak nih. Banyak nampak muka-mukanya ketawa. Kalau yang cerah semangat, ya itu. Bawa jajanan di tasnya itu. Dah, 3. Terakhir, 4 aja ya. Yang keempat. Yang keempat, adab menuntut ilmu, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan gurunya. Menyimak dan mendengar apa yang disampaikan ustazahnya. Kalau nggak disimak, kalau nggak didengar, ilmu nggak akan masuk ke otak kita. Makanya saya ingatkan, kalau belajar nanti di luar Ramadan ya, bukan hari ini ya. Kalau nanti belajar di luar Ramadan, tolong usahakan pagi itu sarapan baru pergi ke sekolah. Itu pertama. Iya, tolong jangan hari ini. Sarapan pula nanti kau. Tolong nanti sarapan. Kenapa? Karena sarapan pagi itu akan membuat cerdas otak kita. Karena sampai jam 12 pun belajar nggak istirahat, kita masih kenyang dan tidak mengantuk dalam kelas. Itu yang pertama. Itu syaratnya. Makan siang jangan tinggalkan. Karena makan siang itu akan membuat badan kita sehat. Kenapa banyak orang kena asam lambung sakit mah? Karena pulang sekolah, tengok tudung saji, makan nggak selera. Nanti ajalah aku makan jam 3. Ini membuat penyakit. Paham? Oh, saya ustaz ikut eskul sampai jam 3, bawa bontor nasi. Itu. Ini pesan ustaz nih. Jangan kau tinggalkan. Pertama sarapan pagi. Itu membuat otak cerdas. Yang kedua makan siang. Pas waktunya makan siang, jangan tunggu nanti. Itulah yang membuat orang sehat. Dan makan malam atau sore. Untuk apa itu? Awet muda. Wah, ini itu pula. Jadi jangan makan jajan aja sore, cepat tua nanti keriting muka kalian. Iya, jajan aja sore, jajan aja, makan enggak. Jadi makan sore atau makan malam itu membuat awet muda. Paham? Bisa diamalkan? Bisa. Biar ini teratur, biar lebih hebat, biar lebih jadi anak-anak pintar, anak-anak paten. Oke, 4 hal ini dapatlah kalian amalkan. Yang pertama berdoa kepada Allah supaya dapat ilmu, itu adabnya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang ketiga, mencintai pelajaran, semua pelajaran. Yang keempat, oke, 4 ini harus diingat. Baik. Sebelum Ustaz lanjut, ada pertanyaan? Kalau gitu Ustaz yang akan bertanya. Ya. Laki-laki dulu ya. Coba 1 orang laki-laki maju. Yang berani, yang hebat, yang paten. Ada mau Ustaz tanya, dapat hadiah. 1 orang putra dulu, putri nggak usah dulu, putra, ayo 1 orang maju, tunjukkan keberanianmu, ayo, iya, ayo saja suruh anak
satu aja yang kita anggap mampu. Ayo. Inilah suruh Ustaz nanya nggak mau, Ustaz mau nanya nggak mau. Nanti ada bagiannya. Yang putra dulu, satu. Baik, tangan. Sebutkan nama kelas berapa? Kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudrajat Ahmad Waskito dari kelas 7 Hamzah. Siapa? Baik, Ustadz kasih pertanyaan. Dari yang Ustadz sampaikan tadi itu aja. Yang nomor 3 sebutkan. Ayo, kan ada 4 tadi kan? Yang nomor 3 sebutkan. Kalau serius mendengar pasti ada di otaknya. Ayo. Ini Ustaz mau menguji keseriusan kalian. Dapat kau menjawab? Bisa ikut jajan. Enggak berlaku sama orang ya. Yang ketiga, mencintai pelajaran. Betul. Kamu cowok selesai, habis ini Ustaz nanti. Cewek, satu orang, maju. Ayo. Ayo, satu aja, satu maju. Ayo. Salah deh ya. Amalia. Aduh, kasih kenalan. Namanya, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lady Hasani Rizky dari kelas 10 Aisyah. Kelas 10 Aisyah. Karena tingkatnya tinggi, pertanyaannya pun harus tinggi. Ya kan? Kakak? Ayo, sebenarnya enggak yang udah saya sampaikan juga. Sebutkan 4 adab dalam menuntut ilmu. Dari atas sampai bawah. Yang pertama berdoa, yang kedua berdoa, yang kedua Laginya, hilang. Hilang dulu. yang pertama berdoa, yang kedua patuh kepada guru, mendengarkan guru. Betul. Memuliakan guru. Ah. Yang ketiga cintai pelajarannya. Yang keempat menyimak pelajarannya. Menyimak pelajaran. Oke, terima kasih. Ini aja lah. Itu masuk ini lah. Alis. Amin. Oke, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita. Waktu kita sudah habis. Mohon maaf kepada Ustaz, Ustazah yang apabila penyampaian saya salah, kepada anak-anak. Maaf. Dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nak. Tausiahnya luar biasa ya sayang. Oke, sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, Ustazah tes lagi konsentrasinya ya. Ada berapa tadi ada penuntut ilmu? Nah, yang pertama doa, yang kedua ya menghormati guru ya kan, yang ketiga mencintai pelajarannya, yang keempat menyimak ya nak. Oke, jadi mulai hari ini diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya sayang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Arifin tadi bermanfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari barisan cantik. Oke, anak-anak saja ini tetap di barisanmu yang saja suruh masuk duluan, itu yang gerak ya nak. Oke, kakak-kakak yang MA silakan MA. Udah tempat duduk yang luar biasa ya kan, masa Allah. Cepat nak. Ini yang silakan dari tiang ini ya nak, biar nanti putranya bisa keluar juga ya nak. Yang di belakang silakan dari tiang ya nak, silakan. Batasnya sampai tiang ya nak, tiang tengah. Batasnya tiang tengah ya nak. Nah sekarang duduk dulu yang putra, belum ada loh nak. Putra batasnya sampai tiang tengah juga, silakan berdiri. Nah yang putri satu baris, silakan mas mulai. Putri di kampung nak. Sudah ya? Putra cepat sayang. Putri lanjut nih.